Ya, selamat datang teman-teman. Kali ini saya akan membahas template Notion Job Application Planner. Nah, ini digunakan untuk melamar pekerjaan. Templatenya khususnya untuk itu. Nah, ini untuk tampilan utama atau dashboard utamanya. Ada banyak bagian-bagian ya, seperti happy tracker, reading list, event schedule, interview schedule juga ada, apply progressnya sudah sampai mana juga ada. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari my profile. Yang pertama ada profile. Di bagian profile kalian bisa mengisikan data diri kalian. Nah, di sini bisa kalian tulis nama, gender, fotonya, job title. Kalau baru lulus kita tulis fresh graduate saja. Relationship, myself, tentunya diri sendiri. Birthday, umur, hobi, alamat, education terakhir, email, LinkedIn nih bisa kita hubungkan dengan LinkedIn kita. Kemudian nomor telepon, kita bisa custom sesuai dengan keinginan teman-teman saja. Kemudian working experience, nah ini teman-teman bisa menambahkan sendiri pengalaman kerja teman-teman. Misal udah bekerja selama berapa tahun di jabatan tersebut. Nah, ini kita bisa isi kita klik new, bisa isi sendiri ya teman-teman. Manager company-nya bisa tulis sendiri, misal Tokopedia. Untuk periodnya bisa ditulis misal dari 1 Agustus. Nah, ini kalau untuk rentang waktu kita klik ended, kita misal 2026 misal saja teman-teman. Gajinya 1 bulan misal 20 juta. Nah, ini bisa teman-teman custom sendiri di sini. Kemudian resume list, nah ini CV kita ya, mulai dari CV pertama mungkin yang belum diupdate. Ini kita bisa tuliskan saja di sini resume 2 mungkin 2024. Nah, ini kita tambahin link resume kita atau upload dokumen resume di sini bisa. Ini untuk resume list. Kemudian ada analisis SWOT, tentunya kita tulis sesuai dengan keadaan sebenarnya teman. Nah, ini untuk mengetahui supaya kerja kita, analisis kita tuh sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Ada strength, kekuatan kita apa gitu, kelebihan lah kalau bisa dibilang, kemudian opportunities di bidang terkait, kemudian ada weakness, lanjut ada traits. Nah, ini teman-teman bisa isi sesuai dengan keadaan teman-teman sendiri. Lanjut ke dokumen. Nah, ini apply dokumen, ini dokumen lamaran kalau bisa dibilang, lama satu misalnya, lamaran 1. Nah, ini kategorinya bebas ya teman-teman, bisa tulis saya Word, filenya bisa di-upload atau di hubungan linknya. Setelah profile ada jobs dan company. Jobs and company ada tentunya ada dua isiannya harus kita isi. Yang pertama job target. Nah, ini kita pengen di posisi apa di pekerjaan nanti yang kita akan lamar. Ini contohnya ada project manager, targetnya nomor berapa kita bisa pilih, misal target nomor 3. Target nomor industrinya kita pengen industri apa, digital. Nah, ini kita bisa edit sesuka kita ya. Kemudian tanggung jawabnya apa, kemudian pengen salary berapa per month, kemudian company target. Nah, company target ini bisa kita isi yang di bagian bawah. Nah, ini contohnya ada Tokopedia.
Tokopedia kita tulis company target. Nah, ini Tokopedia, kemudian ada fotonya, industrinya di bidang apa. Kalau Tokopedia tentu di e-commerce. Lokasi, website, kemudian HR dari Tokopedia, kemudian deskripsinya. Kemudian kita tuh misalnya ini paling company yang paling kita idam-idamkan, kita bisa checklist dream company kita. Kemudian job target, ini kaitannya di yang atas. Job target yang ini. Lanjut ke goals and dreams. Goals tentunya itu tujuan kita ya. Kita kalau bekerja tentu pengen ada tujuan. Nah, ini tujuannya kita bisa tuliskan di sini. Nah, ini ada short term, jangka pendek, kemudian jangka panjang. Kemudian ada goals yang sudah selesai. Jangka pendek misalnya kita pengen mendapatkan gaji 2 digit, kemudian tanggalnya berapa, progresnya seperti apa, statusnya ini bisa achieve atau failed bisa, sehingga kita bisa mengevaluasi. Kemudian all of my dreams, ini isinya mimpi-mimpi kita di masa yang akan mendatang. Nah, ini ada finansial, contohnya mendapatkan 1 miliar, kemudian ada family, menikah umur 30 tahun, punya 4 anak, atau di karir mempunyai bisnis atau menjadi pemilik perusahaan. Nah, ini kita bisa tambahkan ya, tinggal diklik new saja gitu, sudah ditambahkan. Seperti itu teman-teman, gampang bukan? Menu berikutnya yaitu ada activities. Nah, ini di sini activities tuh ada planner, task to do, kemudian ada jurnal. Planner, nah planner untuk apa sih teman-teman? Tentunya planner itu untuk merencanakan sesuatu di kemudian hari. Nah, ini ada daily planner, weekly planner, kemudian monthly planner. Teman-teman bisa isi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, saya contohkan satu saja. Ini nanti akan masuk ke halaman ini. Nah, ini nanti kalau di planner itu ada prioritas hari ini mau ngapain, kemudian to-do-nya mau ngapain, goals-nya. Nah, ini teman-teman tinggal setting aja di filter, kemudian due date-nya kita, karena ini daily maka this day, atau bisa saja ya this day saja, this day. Kemudian jurnal harian, ini juga sama, kita klik filter, kemudian date, kemudian today. Begitupun eventnya, apakah ada event hari ini. Nah, ini kita, nah ini tinggal teman-teman kalau ada event hari ini atau interview hari ini bisa tambahkan lewat sini saja bisa. Ini filternya date this day. Untuk seterusnya sama ya teman-teman, caranya tinggal klik new, kemudian buka dokumen tadi, kemudian di filter. Lanjut ke menu planner, task to do, sorry. Nah, task to do ini tugas sehari-hari yang kita kerjakan, misalnya task di sini mengikuti course di Udemy, teksnya study priority-nya medium. Kalau today tentunya berkaitan dengan tugas hari ini, kemudian upcoming bisa ditulis mungkin melakukan latihan soal. Study priority-nya medium, tanggalnya ini bebas kita pilih. Kemudian kalau sudah selesai kita tinggal klik completed. Lanjut ke jurnal. Jurnal ini tentunya jurnal seperti yang kita tahu untuk menuliskan kegiatan harian. Kita klik jurnal, tambahkan dan klik, lalu masuk ke menu ini. Jurnal today, misal hari ini saya telah
menyelesaikan tugas dan latihan wawancara kerja. Yang untuk jurnal ini contoh saja teman-teman, saya contohin satu. Ya itulah untuk menu activities. Lanjut ke menu job application. Nah, di job application tentunya berkaitan dengan kita melamar pekerjaan. Nah, ini ada apply. Nah, ini ada job apply, kita bisa tuliskan di sini. Bisa kita isi daftar apply yang sudah kita kirimkan. Nah, ini contohnya job apply 1, company targetnya yang tadi Tokopedia, posisinya manager project, kemudian apply statusnya in progress, artinya sudah dikirim, sedang dalam pekerjaan. Nah, nanti kalau sudah dikirim kita klik done, dan nanti masuk ke sini. Untuk progress ini ada drop CV, review HR, screening call, interview, medical check up, dan lain-lainnya. Kita sesuaikan saja teman-teman. Untuk keterangan bisa teman-teman isi sesuai yang dibutuhkan. Kemudian resume ini tentunya CV yang kita CV atau lamaran juga bisa teman-teman di sini bisa diupload sehingga kita tidak susah mencarinya lagi. Nah, ini progresnya bisa kita lihat, bisa di sini juga sama aja teman-teman. Kalau di sini itu di grup per statusnya, drop CV, review dari HR, screening call, sampai di interview HR dan offering. Nah, ini offering. Terakhir ini offering. On the job, kemudian offering. Lanjut interview schedule. Setelah kita drop CV tadi, tentu akan dipanggil untuk interview. Kita bisa tuliskan jadwal interview di sini. Nah, ini interview schedule, tanggal berapa, jamnya berapa, kemudian company-nya atau perusahaannya, kemudian kontak personnya siapa, emailnya juga, dan dari deskripsi lainnya. Setelah di interview tentunya di review. Nah, ini untuk review jobnya kita bisa pilih, misal kita pengen menjadi manager atau spesialis, kita bisa pilih angka-angkanya, angka mana yang paling besar itulah yang kita pilih. Nah, ini bisa dari aspek salary, ada job security, work life balance, career, company culture, location, job duties. Nah, ini bisa teman-teman custom sendiri juga bisa. Nah, nanti di sini juga di atasnya pengen jadi apa juga bisa, nanti tulis angka-angkanya berapa yang sesuai dengan kriteria yang komponen yang di sini. Lanjut ke My Improvement. Nah, ini My Improvement ini ada 3 sub menu utama, ada reading, course, dan habit tracker. Yang pertama reading, ini tentunya berisi daftar bacaan-bacaan kita yang membantu kita atau menghibur kita juga bisa, kayak novel ini, untuk melamar pekerjaan. Nah, ini untuk Atomic Habits, ini untuk membangun kebiasaan, atau Deep Worker untuk bekerja dengan serius. Nah, ini teman-teman bisa kompilasikan daftar bacaan teman-teman di sini, nanti bisa dirangkumkan, ditulis di sini seperti itu. Lanjut ke courses. Tentunya kalau kita ingin mengembangkan kompetensi kita harus mengikuti course. Nah, ini contoh-contoh course yang bisa teman-teman ikuti. Nah, ini contohnya ada marketing course, teks. Nah, ini dituliskan di bagian course, dikompilasi di sini, sehingga nanti kalau teman-teman mencari materinya tinggal buka menu course. Nah, ini ada filenya juga, link YouTube-nya, tutornya, semua dari sini. Kemudian yang ketiga ada habit tracker. Tentunya kalau kita ingin lebih produktif, kita harus membangun habit yang bagus, yang baik tentunya. Nah, kita bisa menuliskan habit kita di sini, mulai dari bangun pagi, reading, kemudian workout, study, cooking,
bisa kita tracking di sini. Misal contoh 1 habits, tanggalnya tanggal 7, ini otomatis sesuai dengan tanggal buat teman. Kemudian kalau berhasil bangun pagi, kita checklist, kemudian reading. Nah, ini nanti progress ini akan berjalan otomatis. Kemudian workout, study, cooking. Nah, kalau sudah progresnya 100%, kita bisa pilih dan seperti itu teman. Nah, ini sangat-sangat membantu menurut saya untuk habit tracker ini. Kemudian yang terakhir, menu information. Nah, ini berisi dengan informasi seperti ada job vacancy, networking, atau rekomendasi. Nah, job vacancy ini hubungannya dengan lowongan pekerjaan. Nah, ini kan tentu biasanya informasinya bisa dari mana aja ya teman-teman. Kalau kita nggak punya ini, tentunya akan membingungkan kita kan. Nah, ini kita bisa kompilasikan dan tuangkan di sini. Jadi kita bisa melihat lowongan pekerjaan yang ada, mulai dari pekerjaannya apa, di mana, tanggal mulainya berapa, selesai berapa, kualifikasinya apa, gajinya berapa, link lamarannya mana, kemudian email penerima. Ini bisa kita tuliskan di sini. Kemudian kan kalau job vacancy tentunya berhubungan dengan lowongan. Biasanya kan ada event namanya job fair. Nah, ini kita bisa tuliskan jadwal-jadwalnya di sini. Jadi teman-teman nggak bakal lupa tuh ada jadwal job fair untuk melamar pekerjaan, teman-teman pasti ikut. Nah, ini untuk mengingatkan saja teman-teman. Kemudian networking. Nah, networking tentunya berisi kontak-kontak HRD atau orang-orang penting yang kita anggap sebagai, mungkin bisa dibilang orang dalam gitu, yang membantu kita dalam mencari pekerjaan. Kita bisa tulis misal Ibu Angela dari Astra International, jabatannya apa. Ini kita tulis di sini sehingga nomor kontak-kontak ini itu menjadi networking kita di kemudian hari. Kemudian recommendation. Tentu ini recommendation adalah berisi aplikasi-aplikasi berguna untuk mencari pekerjaan. Di sini saya tuliskan ada Jobstreet, kemudian LinkedIn. Nah, teman-teman bisa isi sendiri nanti sesuai dengan research dari teman-teman sendiri ya. Kemudian akun recommendation. Nah, akun recommendation ini akun-akun nih kayak Mbak Vina tuh kalau nggak salah di TikTok. Nah, kita bisa tuliskan di sini Vina. Kemudian linknya bisa diembedkan di sini sehingga kalau kita mencari konten-konten berkaitan dengan melamar pekerjaan, kita bisa tuliskan di sini. Yaitu teman-teman untuk menu-menu yang sudah dijelaskan satu persatu, semoga paham. Kalau tidak ada yang bingung, bisa hubungi saya aja di email atau di nomor WhatsApp. Saya feel free saja untuk membantu teman-teman agar bisa memakai template ini. Semoga bermanfaat untuk mencari pekerjaan. Sedikit tambahan mungkin kita jelaskan untuk bagian dashboard. Untuk bagian dashboard ini sebenarnya menyambung ya. Jadi otomatis misal kita isi di sini, tentu di sini akan mengikuti karena ini itu terlink dengan menu-menu yang ada di sini. Misal ada task management nih, isinya task today, kemudian apply progress. Nah, ini apply berdasarkan status, belum mulai dilamar, kemudian dalam proses melamar, kemudian ada sudah melakukan apply. Selanjutnya, nah ini ada dream jobs. Kalau tadi kan ada checklist dream job, nah ini isinya nanti di sini. Kalau di Centrang tentu akan muncul di sini dream jobs. Profile yang tadi udah dijelasin. Kemudian upcoming interview schedule, ini interview yang ingin kita hadirin, jadwalnya di sini ada sehingga kita tidak lupa ya. Nah, ini ada dari Juli, September, Desember juga. Kita bisa tuliskan di sini dari mulai jamnya, di mana, perusahaannya apa. Kemudian kalau untuk job vacancy ini ada event schedule dari job fair. Nah, ini kita bisa lihat juga dari sini tanpa harus ke menu yang tadi. Habit tracker juga enakan dari sini kan, dari menu utama, kemudian langsung saja ke sini. Nah, ini kita bisa tuliskan di sini. Reading list juga sama nih, kalau teman-teman sudah masuk di bagian
reading, sedang membaca buku, tanpa harus kesini, kita cukup langsung ke bawah, klik ini, tinggal tuliskan apa materi yang ada di buku itu. Ya, sekian teman-teman untuk pembahasan Notion Template Job Application Planner. Semoga template ini membantu teman-teman. Tentunya saya berharap teman-teman bisa sukses di bidang apapun yang teman-teman ingin lakukan. Terima kasih.